Bagaimana cara mengingatkan kepada saudara kandung kami yang mengikuti ilmu atau aliran tasawuf, ma'rifat, tawajuh yang mereka menafsirkan Al-Quran menurut fikiran mereka sendiri, karena ini indikasi syirik dan menjauhi ilmu tauhid. Ilmu mereka semakin dalam dan mengerikan berdasarkan ilmu cinta kasih dan Buddha, ya. Ya tentu saja ini sama saja dengan orang-orang muslim yang umumnya, dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Artinya mereka masuk dalam dosa yang syubhat. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Bagaimana caranya orang ibadah kepada Allah? Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat. Ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Para sahabat belajar syariat, teman-teman sekalian. Bagaimana kita sampai pada tingkat ma'rifat memahami Allah tanpa syariat? Nggak mungkin itu. Mustahil. Kata siapa ajaran tasawuf tidak butuh syariat? Coba renungkan satu ungkapan Imam Malik sebagai pendiri madhab Maliki. Dia mengatakan, ini ada di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ini bisa dicek nanti. Gini redaksinya. Man tasawwafa walam yatafaqoh faqad tazandaqo. Wa man tafaqoha walam tasawwaf faqad tafassaqo wa man jama' bainahuma faqad tahaqqa. Orang yang mempelajari tasawuf, orang yang mengamalkan tasawuf tanpa dibarengi dengan fikih, itu zindik. Zindik itu bagaimana? Orang hanya sebatas mengenalkan hati, jiwanya, tanpa dibarengi dengan ilmu fikih. Seperti orang diajak sholat, nah nggak apa-apa, yang penting mah ingat tidak harus sholat ke masjid, ruku atau sujud. Nah, orang yang berarti itu salah. Ada juga waman tafaqo alam yatasawuf orang yang mengamalkan, belajar dan mengamalkan ilmu fikih tanpa dibarengi dengan tasawuf, itu adalah fasik. Maksudnya bagaimana? Sholat, ruku, sujud, rukun, syaratnya sudah terpenuhi, tapi selama sholat hatinya tidak nyambung, tidak hudurul qalbi, hadir hatinya tidak ada rasa tadarru, tidak ada rasa tadallul, sama sekali hatinya ngelayang sana sini, ngurus dunia. Itu kenapa bisa demikian? Karena sholatnya hanya sebatas mengandalkan fikih. Maka kata Imam Malik mengatakan waman jama'a bainahuma faqad tahaqqa. Orang yang memadukan antara dua-duanya, antara ilmu fikih dan tasawuf, itu yang benar. Maka tidak benar apabila ada yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf tidak butuh syariat. Kata siapa? Itu pemahaman yang menurut saya tidak tepat. Bahwa yang sesungguhnya orang yang belajar tasawuf itu adalah ada fasenya. Syariatnya tidak boleh ditinggalkan karena contoh utama Rasul. Rasul penyebar agama Islam dengan melalui syariat Islam. Itu adalah syariatnya fikih. Tapi selain itu juga Rasul mengajarkan. Ada hadis yang mengatakan begini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan menerima amalnya seseorang tanpa dibarengi dengan amal dan perbuatan. Kalau melihat dari redaksi di sana adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum. Jadi Allah itu tidak melihat tampang, tampilan, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatan, dua-duanya. Perbuatan saja hanya mengandalkan ilmu fikih tidak cukup. Atau mengandalkan hati saja tanpa ada gerakan, kalau di sholat hanya diam saja di rumah dengan dasar yang penting ingat kepada Allah, itu pun tidak cukup. Maka yang dilihat, dinilai oleh Allah adalah amal dan perbuatan. Makanya dalam hal ini ilmu tasawuf pada hakikatnya adalah menyeimbangkan antara ilmu fikih, ilmu syariat, dan ilmu jiwa, ilmu hati. Bahkan Syekh Ahmad Juruk mengatakan dalam kitab Haqaiqut Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir, saya mengatakan ini, at-tasawufu ilmun kusida li islahil qalbi. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati, meluluskan hati, mengkondisikan hati, wa ifraduha lillahi ta'ala amma siwa, dan tujuannya adalah hanya untuk mentauhidkan, menghususkan hati ini kan kepada Allah. Karena melihatnya Allah itu bukan ditampang saja, tapi pada hakikatnya yang dilihat oleh Allah adalah hati. Ada nama selain Allah, maka amal kita tidak akan diterima. Ada tujuan dalam beribadah kepada selain Allah, tidak akan diterima. Maka tasawuf itu adalah hadir untuk mengkondisikan hati supaya hatinya adalah hanya kepada Allah. Kemudian wal fikhu li islahil amal, fikih untuk meluruskan amal, syarat rukunnya harus betul.
bagaimana tata cara gerakan yang baik. Itu adalah fikih. Dan ilmu tauhid juga kata Syekh Ahmad Juruk adalah litahqiqil muqaddamati bil barahin wa tahliyatul iman bil ikon. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu untuk menetapkan dasar-dasar keimanan dengan dalil-dalil serta menghiasi iman dengan keyakinan yang kuat. Jadi itu, jadi ilmu tasawuf Jadi ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan ilmu fikih itu berbarengan. Salah jika dikatakan ilmu tasawuf tidak butuh syariat. Justru ajaran tasawuf yang benar adalah menyeimbangkan antara ilmu syariat dan hakikat, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Bahkan kalau melihat dari sini ya, ada Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin As-Syafi'i Al-Qurdi rahimahullah. Dia mengatakan begini, bahwa Imam Ahmad bin Hambal nih perlu saya bacakan. Karena al-Imamu Ahmad bin Hambal radhiyallahu yaqulu li walidi Abdullah ya walidi alaika bil hadis wa iyyaka wa mujalasa ulail ladina samu anfusum sufiyah. Tuh. Imam Ahmad bin Hambal saja memerintahkan kepada anaknya, satu untuk belajar hadis, yang kedua wa iya kamu jelas, dan hendaklah kalian bergaul dengan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang belajar tentang bab muqarabah, bab al-khosyah, bab juhud. Termasuk Imam Syafi'i yujalisu sufiyah yahtajuna al-faqila marifat. Jadi termasuk Imam Syafi'i juga sama bermujalasah satu majelis dengan orang-orang tasawuf sering. Bahkan Imam Ahmad dan Syafi'i yataroddadani ila majlis sufiyah wa yahdurani ma'ahuddo fi majlisi dikrim. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bolak-balik sama ke majlis tasawuf. Mereka hadir dikir bersamanya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i adalah yang terkenal dengan keahlian dalam ilmu fikihnya, tapi mereka juga sama bertasawuf. Nah, dalam hal ini maka perlu diluruskan tentang pemahaman belajar ilmu tasawuf, karena antara ilmu syariat, ilmu fikih dengan ilmu tasawuf perlu diseimbangkan. Bahkan kalau melihat dari definisi tasawuf menurut Syekh Zakaria Al-Ansori rahimahullah, jadi ilmu tasawuf ilmu untuk bi ahwali tazkiyatun nufs. Jadi ilmu tasawuf itu hadir untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, biar tidak suudon, biar tidak buruk sangka, biar tidak ujub, tidak ria. Itu tujuan ilmu tasawuf. Wa tasfiyatul akhlak, membersihkan akhlak. Baik akhlak dengan manusia, bahasanya enak, tutur katanya santun, sikapnya baik. Termasuk juga akhlak dengan Allah. Bersih dari sum'ah ketika beramal itu. Ikhlas karena Allah. Tawadu, tawakal. Wa ta'miru dhahir wal batin. Termasuk menghiasi dohir dan batin. Jadi tasawuf ini menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori adalah ilmu untuk menghiasi dohir batin. Dengan sesama manusia baik, dengan Allah pun baik. Apa tujuannya? Linaili sa'adatil abadiyah. Untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Bahkan kalau melihat tadi ilmu tasawuf itu ilmu tazkiyatun nufus, ilmu untuk membersihkan hati. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat As-Sam ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha. Betapa bahagianya orang yang mampu membersihkan jiwanya. Nah, jadi ilmu tasawuf itu hadir sebagai cara, sebagai thariqah untuk membersihkan jiwanya. Khawatir amalnya tidak ikhlas, beribadahnya tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran syariat, maka hadir ilmu tasawuf itu untuk membersihkan hatinya supaya fokusnya, tujuannya ikhlas karena Allah. Bahkan perlu diketahui nih, ajaran tasawuf yang sifatnya hubungan dengan Allah, hablum minallah atau hablum minanas. Kan kalau dengan Allah itu pertama mujahadatun nafsi. Ini karakter ilmu tasawuf ya. Salah satu ilmu yang dipelajari bagaimana melawan hawa nafsu supaya tidak malas ibadah, supaya tidak malas belajar. Itu kan ilmu tasawuf. Yang kedua ikhlas, dalam beramal halus ikhlas. Tawakal. Ketika kita sudah berusaha, maka senantiasa di sana adalah tawakal, kita tetap bersandar kepada Allah. Qanaah, rizki yang diterima, sudah ikhtiar segini, selain tawakal, qanaah, terima apa adanya. Ridho, ikhlas. Mahabbah, menebar rasa cinta. Tapi kecintaan yang hakiki adalah kepada siapa? Hanya kepada Allah. Dzikir. Nah, salah satu yang diajarkan dalam ilmu tasawuf adalah dzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub dalam surat Ar-Ra'd. Jadi ajaran tasawuf salah satunya dzikir. Apa tujuannya? Supaya senantiasa mengingat kepada Allah dimanapun, kapanpun kondisinya, kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Maka amalan-amalan yang sering dilakukan dzikir.
Salah satu dzikir adalah la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian suku Roja dan Hauf. Roja itu berharap kepada Allah, Hauf takut kepada Allah. Itu ajaran tasawuf. Bagaimana dengan hubungan manusia? Ajaran tasawuf menebar kasih sayang. Sesama manusia, mau muslim, non-muslim, selagi tidak mengganggu, tetap kita harus menebar kasih sayang. Buktinya dalam kurban, boleh ngasih ke orang non-muslim. Itu tanda apa? Tanda sebagai orang yang mengajarkan ajaran Rasulullah. Yaitu salah satunya dengan belajar ilmu tasawuf. Sekalipun kepala binatang, kita harus menebar kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah makhluk yang ada di bumi, hatta binatang. Maka makhluk yang ada di langit, malaikat yang ada di langit, semuanya akan menyayangi orang tersebut. Tawadu, tidak sombong, tidak angkuh. Tidak sombong karena kehebatan kita, tidak angkuh karena kepintaran kita, karena kekayaan kita. Itu kan ajaran tasawuf. Husnudon, berbaik sangka, beda paham, berbaik sangka, beda pengamalan, berbaik sangka. Apalagi kita dengan keilmuan yang terbatas, jangan mengatakan, itu tidak ada dalilnya, tidak ada hadis. Emang sudah terbaca semua kitab. Semua hadis sudah dibaca, semua sudah dikuasai. Kalaupun mau mengatakan bukan tidak ada, saya belum menemukan. Kan ketawaduan muncul kalau begitu. Beda dengan kesombongan, tidak ada dasarnya, seolah-olah sudah baca semua dasar hukum. Sudah menguasai semua ilmu. Makanya kalau ada yang beda, jangan mengatakan salah. Tapi saya belum menemukan dasar hukumnya. Saya belum menemukan boleh atau tidaknya. Cukup begitu saja. Jangan sampai memponis. Ajaran tasawuf adalah menjaga lisan. Itu yang tadi. Ya. Berikutnya ada beberapa yang harus kita pahami juga tentang siapakah tokoh-tokoh tasawuf. Jangan sampai menyesatkan pada orang tasawuf. Jangan-jangan bisa menyesatkan tokoh-tokoh ahli tasawuf ini. Seperti Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in, orang yang juhud, warok, takut kepada Allah. Ada Siti Robiyah Adawiyah yang menebar ajaran kecintaan kepada Allah, memurnikan ketauhidan kepada Allah. Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dijuluki dengan pimpinnya para ulama tasawuf. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Ini yang terkenal dengan sebagai pendiri Tarekat Qadiriyah. Dakwah dan nasihat akhlaknya ini luar biasa. Ada Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan Ihya Ulumuddinnya yang fenomena. Ini kan tokoh-tokoh tasawuf, hati-hati menyesatkan ilmu tasawuf. Apakah lebih hebat yang menyesatkannya daripada Hasan Al-Basri, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi? Nah, maka daripada itu kita harus bijak menyikapi perbedaan, jangan sehingga menjalahkan orang lain. Dalam hal ini saya tidak menganggap salah yang memojokkan siapapun orang yang menyesatkan. Cuman saya menyatakan bahwa hati-hati kalau ada perbedaan, belum tentu di antara kita siapa yang paling benar. Tidak ada jaminan. Maka daripada intinya, jangan gampang menyalahkan orang lain, jangan gampang menyesatkan orang lain, apalagi sampai mengkafirkan orang lain. Cukuplah Allah yang menjadi hakim di akhirat nanti. Di dalam surat Al-Hajj ayat 69, Allahu yahkum bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Cukup Allah yang menjadi hakim sebagai pengadil nanti di akhirat. Siapa yang benar di antara kita? Siapa yang salah, siapa yang benar? Siapa yang lurus, siapa yang belok? Maka dalam hal ini, ketika ada perbedaan pendapat, ada beda pemahaman, selagi kita bertauhidnya sama, syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, beda pemahaman. Kepala sama berbulu, tapi otak beda pemikiran. Hati beda memaknai. Karena kita tidak punya jaminan apapun, siapa yang paling benar, hargailah, bijak menyikapi perbedaan ini. Insya Allah. Kita tenang, mengamalkan amal ibadah yang kita yakini, orang lain pun biarkan sesuai keyakinan masing-masing. Jadi intinya tidak benar bahwa bertasawuf tidak membutuhkan syariat. Justru yang bertasawuf yang benar itu adalah menyeimbangkan antara ilmu syariat, ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Dengan tujuan apa? Untuk menggapai ridho Allah. Wallahu a'lam.